any bells. Mason isn't just an assassin. He's a precision instrument. He was one of the first of elite operatives. Then what happened? I bring you supplies week after week, yet you never leave here. Why is that? Most people just say thank you. Don't ever come up here again. Retinal match. Send them. Make a sound. Don't come out until I come for you. Weapons free. Kill target on sight. Alpha team, come in. They're all gone. Who is that? Who are these guys? Book the reservation. With baggage. You need to throw everything you've got at him. Are they going to arrest you? It's not the police I'm worried about. The people that are doing this broke the only rule that matters to them. His profile's been altered. Our target is not who we thought. I want him taken in alive. I need a way out for her. She's just a kid who was in the wrong place at the wrong time. Come on! No country, no badge. You're gone. Not gone. Unshackled. Cerita diawali di sebuah pulau terpencil di lepas pantai Skotlandia dengan memperlihatkan seorang pria misterius yang bernama Michael Mason. Kemudian datang seorang paman kurir dan keponakannya yang selalu rutin mengantar paket pesanan Mason untuk ditaruh di gudang yang dekat dengan mercusuar. Setelah itu mereka langsung pergi lagi meninggalkan pulau dan tanpa pernah bertemu dengan Mason sama sekali. Masih belum diketahui alasan Mason hidup menyendiri di pulau kecil ini. Namun dari cara Mason menjaga identitasnya, bahkan dari seorang kurir paket sekalipun, bisa disimpulkan jika ia seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Hanya hidup berdua dengan seekor anjing, tak banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Setiap hari ia hanya minum dan memandang lautan. Di luar dua kegiatan yang mengubah waktu tersebut, Mason juga mengisi kekosongan dengan bermain catur melawan dirinya sendiri. Dan seperti biasanya, si paman dan keponakannya yang bernama Jesse terlihat kembali ke pulau untuk mengantar paket pesanan Mason. Tapi karena cuaca yang buruk seperti akan terjadi badai besar, Jesse diminta segera kembali secepatnya. Dan benar saja, saat Jesse baru meninggalkan gudang, terjadilah badai besar yang membuat kapal si paman hanyut menjauhi daratan. Dengan menggunakan skoci, Jesse pun segera naik untuk menuju kapal si paman. Tetapi melihat perahu si paman dan Jesse yang tenggelam diterjang ombak, Mason yang khawatir dengan kondisi mereka. Ia pun dengan cepat naik perahu untuk menyelamatkan mereka berdua. Beruntung Jesse masih bisa diselamatkan. Tapi tidak untuk si paman yang meninggal karena terjebak di dalam kapal. Dan saat larut malam, saat Jesse baru tersadar dari pingsannya, Mason memberitahu jika si paman tidak sempat diselamatkan. Dan itu cukup membuat Jesse begitu terpukul. Keesokan harinya, saat Mason mengganti perban di kaki Jesse, ternyata lukanya sudah terinfeksi
Jesse pun meminta Mason untuk membawanya ke rumah sakit. Tetapi Mason hanya diam, kemudian pergi tanpa memberikan penjelasan apa-apa. Ketika Mason sedang mencari angin di luar, Jesse mencari sesuatu dan menemukan sebilah pisau di dalam laci. Ia sadar jika saat ini dirinya tinggal bersama orang asing. Ia pun menyimpannya di balik bantal untuk sekedar berjaga-jaga. Lalu saat Mason akan memeriksa kembali kaki Jesse, bukannya marah, Mason yang tahu jika Jesse hanyalah anak polos yang ingin menjaga dirinya sendiri. Ia justru dengan baik hati mengajarkannya cara menggunakan sebilah pisau, yang membuat Jesse mulai percaya terhadap sosok Mason. Your thumb up against the hilt. Hold it up. I'm gonna look at your ankle. Mason kembali melihat luka di kaki Jesse. Hingga keesokan harinya, kedekatan di antara mereka berdua semakin terbangun setelah keduanya saling berinteraksi dan saling berbicara. Meskipun Mason masih enggan mengatakan siapa namanya, di sini akhirnya Mason bercerita jika almarhum si paman adalah temannya sewaktu masih di marinir dulu. Told me your name. Dan pada akhirnya, diketahuilah jika Mason adalah mantan tentara yang saat ini mungkin sedang mengasingkan diri, atau mungkin juga sudah pensiun. Mason yang kembali melihat infeksi di kaki Jesse yang tak kunjung membaik. Ia pun pamit untuk pergi ke kota sebentar untuk membeli beberapa obat tambahan yang dibutuhkan. Setibanya di kota, Mason langsung masuk ke sebuah apotek dan terlihat menghindari semua CCTV yang ada di sana. Tak hanya membeli beberapa obat generik, ia juga membeli sepasang pakaian untuk Jesse. Dan saat keluar dari toko, ia tidak sadar ada cewek-cewek yang sedang ngevlog di depan toko. Scene berpindah ke markas besar Agensi Intelijen Inggris atau biasa disebut M16, di mana kita diperlihatkan pada sebuah komputer canggih yang disebut TEA, singkatan dari Total Human Engagement Analytics, yang mampu melacak semua aktivitas warga sipil, termasuk juga data pribadi, hanya melalui kamera pengawas dan internet dari fasilitas umum. Melalui kamera ponsel milik si cewek tadi, komputer mendeteksi wajah Mason dan menemukan bahwa dia adalah penjahat internasional yang sudah lama dicari. Meski wajahnya berbeda dengan wajah Mason, namun iris mata yang terdeteksi 100% memiliki kecocokan. Sehingga ibu kapten yang bernama Roberta Frost menyimpulkan jika Mason sudah melakukan operasi plastik. Dan ia langsung menyuruh agen terdekat untuk Who's menembaknya on di there tempat. assault team? Alpha. Send them. Scene kembali pada Mason dan Jesse yang sedang makan malam. Tak lama Mason mendengar suara speedboat yang datang mendekat. Dan benar saja, itu adalah para agen utusan Roberta yang berhasil menemukan tempat tinggal Mason. Kemudian, Mason langsung menyuruh Jesse untuk bersembunyi. Lalu ada jebakan jaring yang berhasil menumbangkan salah satu agen. Mason lalu menyalakan lampu merkuri tepi pantai agar bisa melihat jumlah para agen yang masih tersisa sambil membawa lampu petromas. Mason pun pergi ke sisi lain dari pulau dan kemudian setelah membakar satu agen menggunakan flare gun, Mason juga berhasil menjatuhkan satu agen lagi, kemudian sukses menghabisi beberapa agen di dalam gudang. Tetapi ada satu agen yang berhasil masuk ke dalam rumah, lalu menembak anjing Mason hingga mati. Tak hanya itu saja, si agen juga berhasil menemukan keberadaan Jesse dan bermaksud membawanya pergi. Setelah berhasil menghabisi semua agen yang masuk ke pulau dan memastikan kondisi Jesse baik-baik saja, Mason yang sadar jika pulau ini sudah tidak lagi aman,
menjadi tempat bersembunyi. Ia pun buru-buru pergi membawa Jesse bersamanya untuk meninggalkan pulau. Stand up. Di markas M16, Roberta dibuat heran saat melihat semua agen terbaiknya tewas. Ia pun menyuruh asistennya untuk menyelidiki sosok Mason, termasuk gadis yang bersamanya. Kemudian, Roberta kembali dikejutkan saat asistennya menemukan bahwa data Mason ternyata sudah dimanipulasi. Sehingga, setiap kali komputer mendeteksi wajah Mason, maka yang muncul adalah orang lain atau penjahat internasional, yang membuat Roberta semakin penasaran. Whoever did this used self-deleting code. Setelah bertanya pada ChatGPT, si asisten akhirnya menemukan data asli Mason yang ternyata adalah mantan agen M16 yang dikabarkan tewas 10 tahun lalu. Itu berarti Mason adalah senior mereka di agensi ini. Entah siapa orang yang sudah memanipulasi datanya dan apa tujuannya. Roberta yakin jika ini ada hubungannya dengan mantan pimpinan M16 yang menjabat sebelum dirinya. I just tried to access his mission logs and I got this. Ia bernama Stephen Manifard, mantan pimpinan M16, sebelum Roberta, sekaligus pendiri program THEA. Saat ini, Stephen menjabat sebagai salah satu anggota dewan di pemerintahan Inggris, dan masih punya akses terhadap THEA. Sesuai kecurigaan Roberta, Stephen adalah dalang di balik manipulasi data Mason, seolah-olah dibuat seperti penjahat internasional. Entah ada masalah apa di antara mereka berdua, yang pasti Stephen ingin menghabisi Mason, yang notabene adalah mantan anak buahnya sendiri. Stephen pun menghubungi seorang pembunuh bayaran profesional yang bernama James Workman untuk mencari dan menghabisi Mason secepatnya. Scene kembali ke Mason dan Jesse yang sedang memasuki salah satu rumah warga setempat, tetapi Mason malah ketahuan sama bapak si pemilik rumah. Jesse yang membawa senjata api pun memohon agar si bapak pemilik rumah mau menolong dan membantu mereka. Melihat gelagat dan kejujuran Jesse, si bapak akhirnya mau mengerti, kemudian mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya. Namun yang mereka tidak tahu adalah, tiba-tiba anak si bapak keluar dari dalam kamar dan berkata sudah menelepon polisi. Karena si bapak sudah berjanji mau membantu, ia pun menyuruh Mason dan Jesse untuk bersembunyi. Dan dia yang akan ke depan untuk menemui dan berbicara dengan para polisi tersebut. Tetapi si bapak malah ditembak. Roberta yang memantau dari kamera pengawas sangat panik dan sempat marah saat melihat ada warga sipil yang menjadi korban jiwa. Ternyata itu adalah ulah dari si Workman yang melepaskan tembakan dari jarak jauh. Melihat si bapak tewas, Mason dan Jesse akhirnya buru-buru kabur melalui pintu belakang. Setelah melumpuhkan beberapa polisi, Mason lalu mencuri mobil milik petugas untuk pergi menjauh dari tempat tersebut. Tapi Workman langsung menyadarinya, dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Mason dan Workman. Mason akhirnya berhasil lolos setelah menggulingkan mobil milik Workman. Tapi ternyata Workman masih selamat. Kemudian, Workman yang akan membajak sebuah mobil yang sedang melintas. Lalu datang satu mobil polisi. Beralih ke Roberta yang semakin dibuat penasaran dengan siapa sosok Mason ini. Ia pun menghubungi Stephen yang merupakan mantan direktur M16 sebelum dirinya untuk bertanya apakah Stephen kenal dengan sosok Mason ini. Stephen pun menjawab, ya, tapi sudah lama sekali dan ia sudah mati di sekitar 10 tahun yang lalu. Karena terus didesak dengan pertanyaan, Stephen akhirnya mau menjelaskan bahwa Mason adalah agen terbaik yang pernah ia miliki. Mason hidup sebatang kara dan tidak punya keluarga sejak masih kecil. Ia punya mental baja dan fisiknya yang sangat kuat. Kemudian Mason juga mendapat pelatihan khusus sejak masih remaja. Ia lalu tumbuh menjadi mesin pembunuh yang mematikan.
dan dianggap tak terkalahkan. Melihat potensi Mason yang luar biasa, Stephen pun merekrutnya sebagai agen pembunuh pemerintahan. Fokus pada target pejabat korup yang mengancam keamanan negara, sampai pada satu titik, Mason melakukan pengkhianatan. Dengan membiarkan targetnya tetap hidup, Stephen pun berasumsi jika Mason telah membelot karena mendapat uang yang lebih besar dari targetnya. We think he was turned, I'm sure, for a king's ransom. Entah bagaimana kronologi akhirnya, intinya Mason dikabarkan tewas dalam misi sekitar 10 tahun yang lalu. Sehingga, jika ditanya apa kedekatan antara Stephen dan Mason, keduanya sudah jelas adalah mantan atasan dan anak buah. Namun yang Roberta tidak tahu adalah, Stephen sebenarnya adalah dalang di balik kejadian tadi, sekaligus penjahat utama dalam masalah ini. Michael Mason unfortunate on all that we stand for. Yes, sir. Scene kembali ke Mason dan Jesse yang sedang dalam perjalanan. Di situ Mason bertanya, kemana ia harus mengantarkan Jesse pulang. Karena akan sangat berbahaya baginya jika ia terus bersama Mason. Jesse pun mengatakan jika ia tidak punya rumah dan juga tidak punya saudara. Satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah si paman yang sekarang sudah tiada. Now I have no one. I wish I could tell you life would always be fair. Mason pun berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini. Ia juga selalu memberikan semangat untuk Just Jesse. don't ever let it break your spirit. Setelah itu mereka sampai di suatu tempat. Karena sebelumnya Mason sudah janjian sama temannya. Mason pun akhirnya bertemu dengan teman lamanya yang merupakan seorang hacker. Ia merupakan peretas yang sangat handal, yang sama-sama juga mengasingkan diri. Dan si hacker ini jugalah yang sudah memalsukan kematian Mason seolah ia tewas dalam misi 10 tahun lalu. Setelah sampai di rumah si hacker, Mason memintanya untuk mencari tahu siapa dalang di balik kejadian ini. Berkat keahliannya mengutak-ngatik komputer, si hacker berhasil menemukan bahwa Stephen adalah pelaku utama yang menginginkan Mason mati. Mendengar nama Stephen, Mason tampak tidak terlalu kaget. Karena memang sudah dari dulu, ia tahu bahwa Stephen adalah sosok atasan yang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan yang ia inginkan. Setelah tahu bahwa Stephen adalah dalang utamanya, sekarang sudah jelas siapa target yang harus Mason cari. Sehingga, daripada menunggu Stephen mengerahkan seluruh pasukannya, Mason berniat akan mendatangi Stephen terlebih dahulu. Not from here. You care about her, don't you? Masalahnya sekarang adalah, Jesse jelas tidak bisa dilibatkan dalam aksi ini. Butuh orang yang tepat untuk memastikan Jesse tetap aman. Orang yang punya pengaruh kuat dan sulit disentuh. Mason akhirnya teringat dengan satu orang yang pernah ia bantu di masa lalu. Orang itu bernama Kamal, seorang bos mafia yang punya hutang budi terhadap Mason. Mereka lalu segera berkemas untuk menuju tempat Kamal. Saat si hacker sedang menyiapkan mobil di depan rumahnya, Mason tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di balik pintu. Ternyata itu adalah Workman yang berhasil melacak keberadaan Mason. Workman sangat berambisi untuk membunuh Mason karena ia menganggap Mason adalah seorang legenda hidup dan menganggap bahwa dirinya lebih hebat dari Mason. Tapi kenyataannya, Workman masih jelas tidak sebanding dengan Mason, yang lagi-lagi berhasil kabur. Tak lama, Stephen pun menanyakan perkembangan misinya. Yang karena Workman tak kunjung berhasil, Stephen pun menyuruh pasukan terbaiknya untuk ikut menyerang Mason. We're doubling down. Get your team ready. Yes, sir. Kembali ke Mason yang sudah sampai di kota, ia lalu menyuruh si hacker untuk turun dan mencari penginapan untuk bersembunyi. Karena sesuai rencana sebelumnya, Mason akan menemui seorang bos mafia untuk menitipkan Jesse. Kemudian, baru menemui Stephen untuk membuat perhitungan. You take care, young lady. Thank you. Singkat cerita, tibalah Mason di sebuah klub malam tempat Kamal si bos mafia berada. Seperti biasa, Mason selalu bertemu dengan dua penjaga rese yang menolak membawa Mason menemui bos mereka. Sehingga, dengan sedikit rasa gemas, inilah yang Mason lakukan. Sorry, mate. In only.
Tanpa Mason sadari, saat ini Stephen sedang mengawasinya melalui kamera CCTV yang ada di depan klub. Sehingga Stephen dengan cepat memberikan lokasinya kepada pasukan terbaiknya yang langsung meluncur saat itu juga. Copy that, sir. Kembali ke Mason yang sedang diantar penjaga menemui bos mereka, dan inilah Kamal, bos mafia yang punya hutang budi di masa lalu kepada Mason. Dengan pengaruh yang cukup kuat dan sulit disentuh pihak aparat, Kamal bersedia membantu Mason dengan akan membawa Jesse ke salah satu kota di Spanyol. Mason hanya perlu membawa Jesse ke sebuah pelabuhan, dan anak buahnya yang akan menjemputnya di sana. You handle your end. Tepat saat Mason dan Jesse akan berangkat ke pelabuhan, muncul agen terbaik Stephen yang sudah sampai di klub malam ini. Sehingga Mason lagi-lagi harus menumbangkan mereka semua lebih dulu. Karena masih sibuk menghadapi beberapa agen, Mason tidak sadar jika saat ini Jesse sedang diculik oleh beberapa agen yang lain. Selesai mengalahkan semua agen, barulah Mason sadar jika Jesse sudah tidak ada. Namun berkat bantuan si hacker yang meretas kamera CCTV, Mason langsung berlari mengejar Jesse. Setelah berhasil menyelamatkan Jesse, Mason langsung membawanya ke pelabuhan. Tapi tanpa disadari ada workman yang mengikutinya dari belakang. Setibanya di pelabuhan, terlihat sudah ada anak buah si Kamal yang datang untuk menjemput. Namun Jesse malah menolak untuk pergi tanpa Mason. Jesse juga terus memegang tangan Mason, namun tiba-tiba untungnya tembakan workman meleset. Jesse pun selamat dan sudah naik ke kapal bot bersama anak buah si Kamal. Dan setelah kapal bot yang dinaiki Jesse sudah pergi jauh, Mason pun langsung menghadapi workman. Setelah pistol mereka sama-sama kehabisan peluru, Mason dan workman pun bertarung menggunakan tangan kosong, di mana workman benar-benar kewalahan jika harus bertarung satu lawan satu menghadapi Mason. Setelah Mason sukses menghabisi workman, scene beralih pada Stephen yang sedang menunggu kabar terbaru dari anak buahnya. Namun yang datang bukanlah kabar, melainkan pemandangan mengejutkan ketika seluruh penjaga rumahnya tumbang di halaman rumah. Ternyata Mason sudah berada di sampingnya, dan Stephen pun langsung meminta maaf karena sudah mengusik kehidupan damainya. Tidak ada masalah personal. Stephen hanya takut Mason menyebarluaskan rahasia kebusukannya di masa lalu. Karena dengan jabatannya yang sekarang sebagai pejabat pemerintahan Inggris, Stephen hanya ingin menjaga agar karir dan namanya tetap bersih. Lalu Stephen sempat menawari Mason untuk kembali bekerja untuknya. Ia akan memberi Mason gaji yang besar dengan fasilitas kendaraan terbaik dan kehidupan Mason akan dijamin 100%. Namun dengan semua yang sudah Stephen lakukan terhadapnya, Mason pun sudah tidak mau bekerja untuk Stephen lagi. Lalu dengan tenang dan tanpa bicara sepatah kata pun, ia langsung mengangkat senjatanya. 3 bulan kemudian, setelah Mason membereskan semua masalahnya, kita akan dibawa ke Spanyol, tempat Jesse memulai kehidupan barunya, di mana gerak-geriknya selama ini ternyata tak luput dari pengawasan Roberta, karena ia yakin jika Mason pasti akan menemuinya lagi. Dan ketika Roberta berpaling dari layar monitor, tiba-tiba ada seseorang yang mengarahkan kamera CCTV ke arah atas. Roberta yang mengerti kejadian tersebut hanya tersenyum karena ia sudah menduga jika itu adalah ulah Mason. Dan benar saja, dari kejauhan, Mason sedang melihat Jesse sambil tersenyum. Ia juga memberi oleh-oleh sebuah bidak catur kepada Jesse. Dan Jesse pun tahu
jika itu berasal dari Mason.